Halo, salam sejahtera dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Tina Kewihartati. Dan kali ini saya akan membahas buku akuntansi keuangan lanjutan Advanced Accounting dari Alan Drebin. Bab yang akan saya bahas adalah konsinyasi. Ini di buku Alan Drebin ada di bab 6. Oke, kita masuk sekarang ke pembahasannya. Apa itu penjualan konsinyasi? Itu merupakan penjualan titipan, di mana pemilik itu akan menitipkan barangnya ke agen penjual. Di sini pemilik disebut konsinyor, sedangkan agen penjual atau pihak yang dititipin itu adalah konsinyi, dan barang ini akan dijual oleh konsinyi ke pihak ketiga. Di sini kepemilikan barang itu ada di konsinyor, bukan milik dari konsinyi. Dan walaupun barang itu ada di tokonya konsinyi, tapi tetap kepemilikannya ada di konsinyor. Jadi tidak boleh masuk di posisi keuangan atau pengakuan persediaan oleh perusahaan konsinyi, karena kepemilikannya adalah milik dari konsinyor, sedangkan konsinyi hanya dititipin. Tapi nanti bila terjual, konsinyi akan menerima komisi. Biasanya konsinyasi ini digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pakaian jadi, di mana banyak sekali brandnya gitu ya. Kemudian makanan dan barang-barang yang ada di dept store, supermarket, atau sekarang juga toko elektronik, atau juga dalam rangka mengenalkan produk baru. Nah, barang yang dititipkan itu disebut consignment out oleh konsinyor, karena barangnya itu keluar dari konsinyor, makanya disebut consignment out. Dan disebut barang komisi consignment in oleh konsinyi, karena kan konsinyi menerima titipan, makanya disebut in. Berikut adalah perjanjian tertulis dalam penjualan konsinyasi. Syarat kredit yang harus diberikan konsinyi kepada pelanggan yaitu pihak ketiga, kalau ini penjualan kredit ya. Beban yang harus dikeluarkan konsinyi dan harus diganti oleh konsinyor. Kemudian juga tercantum komisi laba yang harus diberikan pada konsinyi atas penjualan yang telah terjadi, dan pemeliharaan penanganan persediaan barang konsinyi dan hasil penjualannya. Kemudian itu gimana treatmentnya, pengiriman uang dan penyelesaian keuangan oleh pihak konsinyi, itu juga ada di perjanjian ini, dan laporan yang harus dikirim oleh pihak konsinyi. Karakteristik penjualan konsinyasi. Sekali lagi, barang-barang konsinyasi ini tidak bisa diperlakukan sebagai persediaan oleh konsinyi, karena itu barang titipan dan kepemilikannya ada di perusahaan pihak konsinyor. Dan pengiriman barang, biayanya itu yang tidak menimbulkan pendapatan atau belum terjual, tidak bisa diakui dulu gitu, sampai barang itu terjual. Kemudian biaya yang terkait dengan barang konsinyasi dari pengiriman ke konsinyi sampai terjual ke pihak ketiga itu merupakan tanggung jawab dari konsinyor. Konsinyi harus bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang tersebut yang dititipkan ke dia. Nah, apa sih keuntungan dari penjualan konsinyasi? Kedua belah pihak ada keuntungannya. Oke, kita lihat keuntungan konsinyasi untuk konsinyor. Otomatis dia akan memperoleh jaringan pemasaran yang lebih luas dan mapan ya, karena yang dititipin adalah dept store yang biasanya memiliki nama, atau supermarket yang memiliki nama, atau toko elektronik yang memiliki nama di kota tersebut. Otomatis dia terbantu untuk memasarkan produknya. Mengurangi investasi di bidang pemasaran karena semua itu akan dilakukan oleh pihak konsinyi. Kemudian harga jual itu tidak bisa dipermainkan oleh pihak konsinyi karena semua diatur oleh pihak konsinyor, dan konsinyi hanya menerima komisi.
Jadi harga jualnya itu tidak akan rusak gitu ya di pasaran. Keuntungan dari konsinyasi untuk konsinyi, nah konsinyi otomatis lepas dari resiko rugi kegagalan menjual, karena itu kan barang titipan. Kalau selama belum terjual ya sudah, tinggal dia mau ngembaliin, tetap mau menjualkan, atau kalau misalnya ini barang tidak terlalu laku di debt store-nya, mungkin dikembalikan ya, karena memakan space. Akan dia lebih baik menerima konsinyasi dari pihak lain, tapi kan dia tidak ada kerugian dengan mengembalikan itu ataupun kadaluarsa, karena itu adalah resiko dari konsinyor. Juga mengurangi kebutuhan modal kerja, karena dia tidak perlu mengeluarkan kas untuk persediaan barang dagangan. Walaupun di debt store-nya mungkin konsinyi memiliki barang juga, persediaan barang dagangan, tapi barang yang tersedia lebih banyak variasinya karena ada titipan ini, dan dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk barang titipan ini. Oke. Kemudian akuntansi untuk pihak konsinyasi ini ada 2 metode, yaitu laba konsinyasi ditetapkan tersendiri dan laba konsinyasi tidak ditetapkan sendiri. Dan perlu diingat, untuk pembukuan ini atau akuntansinya akan dilakukan oleh pihak konsinyi dan juga konsinyor. Dalam metode laba konsinyasi ditetapkan sendiri juga akan dilakukan oleh pihak konsinyi dan konsinyor. Gitu. Oke. Nah, apa itu laba ditetapkan tersendiri? Berarti transaksi konsinyasi ini tercatat terpisah dari penjualan biasa. Laba pun dihitung terpisah dari penjualan biasa. Konsinyi akan mengakui sebagai akun konsinyasi masuk di debit untuk semua barang, termasuk komisi konsinyi yang ditanggung oleh konsinyor. Di kredit untuk semua hasil penjualan konsinyasi. Sehingga saldo konsinyasi masuk itu akan menunjukkan jumlah terhutang dari pada pihak konsinyor yang harus diselesaikan. Jadi akun konsinyasi ini bisa berada di debit dan di kredit sesuai dengan pengakuannya. Kalau di debit itu untuk beban, kalau di kredit untuk pengakuan penjualan. Nah, konsinyor juga akan mengakui akun konsinyasi keluar. Kalau konsinyasi masuk, atau konsinyor akun konsinyasi keluar, di mana merupakan akan dibebani harga pokok barang konsinyasi dan semua beban konsinyasi. Di kredit itu untuk hasil penjualan konsinyasi. Maka saldo kredit perkiraan konsinyasi keluar merupakan laba yang nantinya akan dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Kredit karena hasil penjualan, debitnya adalah harga pokok dari barang konsinyasi. Maka saldo di kredit itu merupakan laba. Nah, sekarang metode yang satunya, konsinyasi, laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri. Berarti ini tidak dipisahkan dengan penjualan biasa. Tidak ada pemisahan antara laba konsinyasi dengan laba penjualan biasa. Maka penjualan konsinyasi di jurnal dengan mendebit pembelian atau harga pokok dan mengkredit hutang pada konsinyor untuk akuntansinya pihak konsinyi. Beban yang menjadi tanggungan pihak konsinyor juga akan didebit ke akun konsinyor. Saldo perkiraan konsinyor itu menunjukkan jumlah terhutang pada pihak konsinyor yang diselesaikan oleh konsinyi. Sedangkan pihak konsinyor itu akan mencatat pendapatan dan beban konsinyasi seperti operasi pada biasanya. Berikut adalah transaksi konsinyasi. Pertama adalah penyerahan barang kepada pihak konsinyi, kemudian beban yang ditanggung konsinyor yang ditetapkan pada konsinyasi, beban pihak konsinyi yang ditetapkan pada konsinyasi, kemudian penjualan oleh pihak konsinyi, kemudian pengakuan komisi laba yang harus diterima oleh konsinyi, kemudian pengiriman uang
dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi, dan lain-lain. Maka pada umumnya yang terjadi itu ada 7 transaksi. Oke, kita akan lihat transaksi-transaksi yang ada di penjualan konsinyasi melalui contoh berikut. Nah, ini contoh pada tanggal 6 Juni Western Co mengirim 10 buah radio. Maka di sini Western Co adalah pihak konsinyor, di mana 10 radio ini memiliki harga pokok $50 per unit. Dan Western Co mengirim pada Green. Berarti Green di sini adalah pihak konsinyi, di mana pengiriman ini atas dasar konsinyasi. Beban angkut dibayar oleh konsinyor adalah $60 untuk pengiriman 10 radio ini. Radio ini akan dijual dengan harga iklan yaitu sebesar $85. Pihak konsinyi akan menerima komisi sebesar 20%, dan setiap beban transportasi yang dikeluarkan konsinyi itu harus ditanggung oleh konsinyor. Beban angkut yang dibayar konsinyi atas 10 unit barang itu adalah $25. Oke. Nah, ini ada transaksi A itu di mana penjualannya terjual semua, alias telah selesai atau selesai tuntas. Pada tanggal 24 Juni terjual semua. Kemudian ada kondisi lagi di mana sampai akhir Juni yang terjual 6 radio saja, dan pihak konsinyi mengirimkan laporan dan uang atas transaksi tersebut. Sisanya akan dijual di bulan berikutnya. Sebenarnya tanggal 24 juga akan, kalau terjual semua pasti dibikin laporan keuangannya, tapi kalau belum terjual maka dibuat laporan dan uang kasnya atas transaksi yang terjual pada bulan tersebut. Kita akan bahas kondisi A di mana laku semua. Nah, ini ada di halaman 168, di mana ini ada dokumen dari perkiraan penjualan konsinyasi, di mana diakui tanggal 6 sampai tanggal 20 itu oleh Green telah dijual 10 seharga 85 sesuai yang ditetapkan. Kemudian karena laku semua maka beban angkutnya yang ditanggung adalah 25 dan komisinya adalah 20% dari 850, maka 170. Total beban yang timbul untuk pihak konsinyor karena dia harus mengeluarkan uang beban angkut dan komisi adalah sebesar 195. Maka saldonya adalah 655. Artinya dari pendapatan yang diperoleh di mana hasil penjualan oleh konsinyi, uang yang diberikan kepada konsinyor bukan 855, tapi ini dikurangi oleh beban-beban yang terjadi. Maka uang yang dikirimkan adalah sebesar 655. Ini adalah laporan yang dibuat oleh konsinyi. Nah, berikut adalah hitungannya. Barang konsinyasi itu adalah 10, di mana per unit harga pokoknya adalah 50, maka totalnya itu 500. Kemudian beban angkut yang ditanggung oleh konsinyor 60, dan beban angkut yang ditanggung oleh konsinyi, yang dikeluarkan konsinyi tapi ditanggung oleh konsinyor 25, komisi konsinyi 175. Maka total harga pokok dari penjualan ini adalah 755. Dari sini terlihat keuntungan yang diperoleh oleh konsinyor adalah penjualannya 850, sedangkan harga pokok penjualannya adalah 755. Maka keuntungan labanya selisihnya 850 dikurangi 755 adalah sebesar 95. Nah, ini hitungannya. Kemudian kita akan melihat jurnalnya, di mana yang saya bahas adalah laba konsinyasi ditetapkan sendiri. Di sini ada buku oleh konsinyor dan ini pihak konsinyi. Dan perlu diingat, untuk ditetapkan sendiri akan diakui akun konsinyasi keluar oleh pihak konsinyor dan konsinyasi masuk oleh pihak konsinyi. Oke.
pada tanggal 6 Juni itu dikirim 10 radio atas transaksi konsinyasi, di mana harga per buahnya adalah $50. Itu pembukuan untuk pihak konsinyor, di mana konsinyor menitipkan. Makanya konsinyasi keluar ke Green 500 atas pengiriman barang konsinyasi 500. Sedangkan di konsinyi dia akan membuat memorandum seperti catatan kalau dia menerima barang, tapi kan dia belum melakukan transaksi apapun. Kemudian 6 Juni juga, karena mengirimkan 10 radio ini, konsinyor mengeluarkan biaya atas pengirimannya, yaitu $60, dan ini ditanggung oleh konsinyor sendiri. Maka dibukukan sebagai konsinyasi keluar atas pengiriman ke Green pada kas. Jadi bukan beban angkut ya, tapi dia akan mengakui sebagai konsinyasi keluar. Jadi semua kegiatan ini akan dicatat sebagai konsinyasi keluar. 60-60. Otomatis pihak konsinyi tidak ada jurnal karena ini bukan transaksi yang terkait dengan dia. 6 Juni sampai 20 Juni pihak konsinyi berhasil menjual semua barangnya, dan itu terdapat beban angkut untuk dikirimkan ke pihak ketiga, di mana beban angkutnya seperti yang sudah diperjanjikan total sebesar $25. Nah, itu sudah dibayar oleh konsinyi, tapi ini merupakan tanggungan dari pihak konsinyor. Maka pihak konsinyi akan menjurnal, yaitu jurnalnya adalah konsinyasi masuk terhadap konsinyor Western, karena mungkin yang ditip di dia itu tidak hanya Western aja, makanya dikasih ini beban konsinyasi masuk untuk konsinyor Western pada kas. Kenapa tidak diangkut beban angkut? Karena itu kan tanggungannya si konsinyor. Namun di konsinyor tidak ada jurnal karena dia tidak ada uang yang keluar maupun apa, karena dia akan menerima laporannya nanti pada akhir bulan atau jika terjual semua. Jadi ini belum ada karena itu kan lagi transaksinya di pihak konsinyi walaupun merupakan tanggungannya. Kemudian tanggal 24 Juni terjual semua gitu ya, dengan harga 85 yang sesuai sudah ditetapkan. Nah, otomatis nanti konsinyi akan mendapat komisi 20%-nya, yaitu sebesar 170. Maka harga penjualan dikurangi komisi itu adalah 680. Nah, di sini untuk mengakui penjualan ini dibukukan oleh konsinyi dulu. Konsinyor belum dapat laporan sehingga dia belum ada jurnal. Maka jurnal pihak konsinyi adalah kas pada konsinyasi masuk Western. Ini pengakuan penjualan di sebelah kredit 850. Nah, ini kemudian adalah pembebanan komisi. Konsinyasi masuk, kalau ada beban kan diakui di debit ya. Pihak Western 170 atas komisi penjualan konsinyasi 170. Nah, nanti tanggal 24 juga konsinyi harus menyerahkan uang hasil penjualannya dan hitung-hitungannya alias laporannya yang telah dia bikin seperti ini, dimana uang yang dikirim adalah sebesar 655. Nah, ini dari mana 655 ini adalah sebagai hitungannya ini 850 dikurangi biaya tadi 25 juga komisinya 170. Maka 850 dikurangi 195 655 ini yang perlu dikembalikan bersama surat ini ke konsinyor. Makanya di sini komisinya si masuk Western 655 pada kas 655. Ini kalau di total konsinyasi masuk di pihak di sebelah debit akan sebesar 850, konsinyasi masuk di sebelah kredit akan 850. Maka dengan terjualnya semua ini, maka akun konsinyasi masuk bersaldo 0 karena sudah selesai transaksinya dan sudah diselesaikan dengan pihak konsinyor. Di sini pihak konsinyi sudah menerima uangnya yaitu sebesar 195, di mana ini ya kasnya kan 850 masuk, tapi yang keluar hanya 25 dan 655.
Jadi uang yang tinggal di dia 170. Nah, karena sudah ada laporan ini, maka pihak konsinyur bisa melakukan pembukuan. Dia ngakuin dia terima uang dari konsinyi sebesar 655. Kenapa kok tidak full? Karena uang ini juga mengandung biaya konsinyasi keluar green, yaitu 195, di mana 195 ini merupakan 25 ditambah 170. 25 beban angkut dan 170 komisinya, seperti yang ada di sini. Nah, ini 95-nya. Kemudian otomatis ada keuntungan, yaitu sebesar 95. Boleh dijumlah. Yang ada di debit konsinyasi keluarnya adalah 500 ditambah 60 ditambah 195, total 755. Sedangkan konsinyasi keluar di sebelah kredit adalah 850. Dikurangi 850 maka besar di kredit 95. Kalau besar di kredit 95 itu merupakan laba. Makanya ditutup, konsinyasi keluarnya dipindahkan ke debit sebesar selisih yang tadi 95 pada ikhtisar laba rugi atau laba konsinyasi 95. Sama dengan ini, kalau di total semua konsinyasi keluar di debit totalnya akan sebesar 850, sehingga ini ada konsinyasi keluar di kredit 850, maka ini sudah tertutup untuk akun konsinyasi keluar green karena transaksinya sudah selesai. Berikut adalah konsinyasi. Laba konsinyasi tidak ditetapkan sendiri. Sama pada awalnya, pada saat pengiriman akan ada perlakuan untuk pihak konsinyur dan konsinyi. Di sini pihak konsinyi yang dibahas adalah dia menganut pencatatan perjanjian secara fisik, bukan perpetual. Nah, ketika terjadi pengiriman, ingat di mana laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri ini diperlakukan seperti penjualan biasanya. Karena ini merupakan titipan belum laku, maka konsinyur mencatat aja, konsinyi juga mencatat aja. Tanggal 6 Juni karena pengiriman ini terjadi biaya angkut sebesar 60 yang dibayar konsinyur, maka konsinyur yang menjurnal beban angkut pada beban angkut penjualan boleh ya pada kas $60. Sedangkan konsinyi tidak melakukan penjurnalan karena ini kan pengeluaran dari konsinyur. Nah, ini bebannya seperti kegiatan operasional pada biasanya. Jadi di sini pembukuan konsinyasinya itu sama dengan penjualan biasanya. Kemudian barang sudah dikonsinyi dan laku terjual semua, maka terdapat beban angkut untuk pengiriman ke pihak ketiga dari semua penjualan ini ya 10 radio sebesar 25. Nah, tapi ini kan tetap barang titipan untuk konsinyi. Yang berlaku seperti operasional biasanya itu kan pihak konsinyur, seperti yang dikatakan di sini. Ini konsinyur yang operasi biasa, tapi konsinyi tetap itu merupakan barang titipan, maka dia akan menjurnal yaitu Western Co pada kas. Artinya ini tanggungannya Western Co nanti ditanggung ke Western Co pada kas. Kemudian terjadi penjualan 10 laku semua, maka konsinyi akan melakukan penjualan biasa kas pada penjualan, tapi dia untuk pengakuan HPP-nya karena ini fisik pembelian pada Western Co, bukan pada persediaan. Biasanya kan pada umumnya kas pada penjualan, HPP pada persediaan. Enggak, karena ini kan bukan persediaannya, karena ini barang titipan, makanya menggunakan Western Co, yaitu nama dari pihak konsinyur, bukan akun persediaan, karena bukan barangnya sendiri tapi barang titipan. Nah, ini adalah akun pembelian, yaitu harga pokoknya 80%. Berapa berarti 80% dikali 850, 680. Seandainya ini menganut sistem perpetual sama, cuman yang beda di sini aja diganti sebagai harga pokok penjualan. Jadi kata-kata pembeliannya diganti harga pokok penjualan. Gitu aja. Sedangkan yang lain sama. Kemudian
Untuk perhitungan komisi yang seperti laba konsinyasi ditetapkan sendiri tidak ada, karena kan sudah di jurnal di sini selisihnya, ya. Belum di jurnal di sini, cuman nanti akan diakui secara otomatis, yaitu pada akhir waktu buat laporan. Di sini yang dikirim ke Western Co adalah bukan sebesar 850 tapi sebesar 655 karena dikurangi komisinya. Nah ini maka 655 sama dengan yang tadi. Maka di sini kelihatan kalau dilihat dari jurnal ini komisinya terlihat dari kas ya. Kas di debitnya itu 850, sedangkan kas di kreditnya 25 dan 655. 25 dan 655 kalau ditambah itu adalah 680. Sehingga 850 dikurangi 680 itu sebesar komisi 170. Jadi otomatis konsinyasi itu sudah terima komisinya sebesar 170. Nah, akun Western Co-nya pun akan debit kreditnya akan sama besar. Di sini 25, kemudian Western Co lagi 655, itu adalah 680. Sedangkan di kredit Western Co-nya juga 680. Maka akun Western Co-nya bersaldo 0 karena transaksi sudah selesai, sudah terjual semua. Jadi untuk transaksi ini Western Co sudah beres, sedangkan pengakuan komisinya bisa dilihat dari debit kredit di kas ini. Terlihat bersaldo di debit 175 yang merupakan komisi dari pihak konsinyi. Nah, untuk pihak konsinyor karena sudah terima laporan, maka dia akan menyunal, dia akan menerima kas 655 bukan 850 karena dipotong beban angkut yang dia harus tanggung dan komisi penjualan 175. Nah ini. Di sini kelihatannya tidak ada pengakuan laba karena apa? Ini tidak ditetapkan sendiri alias dimasukkan sebagai kegiatan operasional biasa, tidak diakui tersendiri. Tapi di sini juga akan terlihat kok, ya. Kalau sebenarnya ada laba, di mana kas 655 dikurangi kas di debit di kredit 60, 655 dikurangi 60 itu adalah 595. Kemudian dikurangi harga pokoknya dari barang ini 500, maka timbul laba sebesar 95. Nah itu. Oke. Jadi ini adalah pembukuan jika laku semua. Sekarang kita akan melihat jika seperti kondisi B, di mana sampai akhir Juni yang terjual itu adalah 6 radio. Maka sisa 4. Oke, kita hitung di sini, kita buat dulu laporannya dari penjualannya. Ini laku 6 kali 85 merupakan 510. Kemudian belum terjual 4. Beban angkutnya 25. Komisinya 20% dari 510, 102. Maka total biayanya adalah 127. Maka uang yang perlu dikirimkan ke konsinyor 383. Oke, kita akan lihat hitungannya. Barang konsinyasi HPP-nya memang 500. Maka kalau laku 6 HPP-nya 300, yang belum laku 200. Beban angkutnya 60, tapi karena baru laku 6 maka yang bisa diakui 36 dan 24 terkandung dalam nilai 4 radio ini yang belum laku. Beban angkut konsinyi 25, tapi karena yang laku itu 6 maka yang diakui 15, sedangkan ini menjadi harga nilai dari persediaan konsinyasi yang 4 ini. Maka secara total persediaan konsinyasi yang tersisa nilainya 234, sedangkan di sini masih ada biaya komisi 20% 125, maka total harga pokoknya itu adalah 453 terjual sebesar 510. Maka labanya adalah 510 dikurangi 453 ketemu 57. Oke, sekarang kita lihat laba konsinyasi ditetapkan sendiri. Di sini adalah pihak konsinyor dan sini adalah pihak konsinyi.
di mana ditetapkan sendiri itu berarti ada akun konsinyasi keluar dan akun konsinyasi masuk. Konsinyasi masuk untuk pihak konsinyi, konsinyasi keluar untuk pihak konsinyor. Ketika mengirim barang, maka pihak konsinyor akan melakukan jurnal, yaitu konsinyasi keluar pada green pihak konsinyi, pengiriman barang konsinyasi sebesar harga pokoknya yaitu 500 dari 10 buah radio. Sedangkan konsinyi tidak melakukan apa-apa, dia mencatat sebagai memorandum. Kemudian tanggal 6 juga karena pengiriman 10 radio ini timbul beban 60. Seperti tadi, konsinyasi keluar pada kas 60 oleh pihak konsinyor. Konsinyi tidak melakukan karena ini transaksinya konsinyor. Kemudian sampai bulan akhir Juni yang laku itu adalah 6 ya. Tapi kan di perjanjian beban angkutnya adalah 25. Maka tetap dibebankan ke konsinyor sebesar 25. Konsinyasi masuk Western 25, kas 25. Pada kas 25. Karena itu yang dibayar. Kemudian untuk penjualannya itu adalah 6 kali 85 yaitu 510 dikurangi komisi ya. Maka bernilai sama dengan 408. Oke, kita lihat jurnalnya. Kas pada konsinyasi masuk Western 510 yaitu sebesar penjualannya terdiri dari 6 radio. Nah, komisi yang bisa diakui bukan sebesar laku semua, tapi 20% dari yang laku, yaitu 510 kali 20% yaitu 102 yang sudah dihitung tadi. Konsinyasi masuk Western jurnalnya pada komisi penjualan konsinyasi 102. Sebenarnya jurnal ini sama dengan yang laku semua, cuman pengakuan angkanya beda karena ini laku semua sedangkan yang di sini lakunya 6. Nah, yang agak berbeda itu di sini ya. Karena beda laku tadi, konsinyasi masuk Western itu adalah 383 nilai uang yang diberikan ke pihak konsinyor pada kas 383 dari hitungan ini, di mana 510 ini dikurangi 127 yaitu atas beban angkut yang telah ditanggung oleh konsinyi dan komisi haknya konsinyi, maka yang dikembalikan ke Western hanya 383. Nah ini. Nah di sini kelihatan konsinyasi masuknya itu di sebelah debit ada 25, kemudian ada 102 dan 383. Maka sebesar 510. Sedangkan konsinyasi masuk Western di sebelah kredit itu adalah 510. Maka pengakuan untuk 6 yang terjual itu sudah selesai. Artinya laporannya atas 6 terjual itu sudah selesai. Di sini debitnya 510, di kreditnya juga 510. Komisinya itu kelihatan dari selisih kasnya. Kasnya di debit sebesar 510, sedangkan di debit di kredit di debit 510, di kredit itu ada 25 dan 383 yaitu 408. Maka komisinya adalah debit kan 510, total yang di kredit kasnya itu adalah 408 dikurangkan timbul selisih 102 di sebelah debit yang merupakan komisi dari konsinyasi. Jadi saya ulang, di sini debitnya adalah 510, kemudian total kas di sebelah kredit itu adalah 25 ditambah 383 yaitu sebesar 408. Kas di debit 510, kas di kredit 408, maka timbul selisih di debit 102 yang merupakan hak komisi dari konsinyi ya, merupakan hak komisi dari konsinyi. Nah, itu kelihatan kalau dia akan sudah menerima kasnya. Nah, karena sudah dapat laporan, maka konsinyor bisa menjurnal uang yang dia terima adalah 383, di mana dia juga menanggung biaya yaitu beban angkut yang 25 tadi dan komisinya 102. Konsinyasi keluar green 510 karena yang terjual 6 aja. Nah, di sini timbul selisih sebesar 57 untuk akun konsinyasi keluarnya. Kita lihat
konsinyasi keluarnya ini yang di debit ya, ada 500, kemudian ada 60, berarti 560, kemudian ada 127. Berarti totalnya adalah 687. Seperti yang telah dihitung di slide sebelumnya, 687 ini itu untuk 10. Nah, yang diakui karena 687 ini 10, maka yang untuk 6 radio itu adalah 453. Maka penjualannya kan ini 6. Enggak adil dong dikurangi 10, maka 510 ini dikurangi 453 ketemu 57. Di sini ditutup konsinyasi keluar green 57 pada laba konsinyasi 57. Apabila kita hitung total konsinyasi keluar di sebelah debit itu ada 500 tambah 60 tambah 127 tambah pengakuan laba 57 tadi, maka totalnya 500 ditambah 60 ditambah 127 ditambah 57 itu akan ada 744. Sedangkan konsinyasi keluarnya di sebelah kredit itu adalah sebesar 510. 744 dikurangi 510 timbul selisih di kredit 244, tapi itu bukan laba ya, seperti yang kayak tadi. Karena apa? Ini ada barang yang tidak terjual, tidak selesai tuntas. Nah, selisih itu yaitu 744 dikurangi 510 yaitu 234. Itu merupakan nilai dari barang yang belum laku. Nah, jadi di sini masih ada barang yang berada di konsinyi, yaitu sebesar nilainya 234. Itu bila ditetapkan sendiri ya labanya. Bila tidak ditetapkan sendiri, yaitu dilakukan seperti penjualan biasa, maka jurnalnya adalah pada saat pengiriman tidak terdapat jurnal maupun tapi yang ada adalah memorandum. Kemudian pada saat terjadi beban angkut karena pengirimannya tanggal 6 Juni itu di jurnal oleh konsinyor, karena itu merupakan transaksinya konsinyor, beban angkut pada kas sama ya. Kemudian pada saat kegiatan di konsinyi timbul biaya angkut 25 sama tadi Wesenco pada kas 25. Jadi sama dengan yang laku semua ini ya. Cuma nanti ada perbedaan hitungan di bawah karena ada yang tidak laku sebesar 4. Kemudian ini laku 6, maka kas pada penjualan 510 yaitu 6 kali 85. Kemudian harga pokoknya yaitu 80% karena dia kan terima komisi 20%. Maka ini adalah pada pembelian pada Wesenco 80%-nya. 80%-nya dari 850. 80%-nya dari 510 ya. Maaf, bukan 850. 850 itu laku jual semua. Karena ini lakunya 6, maka 80% dari 510 ketemu 408. Nih. Kemudian komisi karena ini laba tidak ditetapkan sendiri maka tidak ada jurnal. Kemudian waktu ngirim uang, nah ini sudah terdapat hitungan komisinya di sini, yaitu komisinya sudah dihitung 102 yaitu 20% dari 510. Maka 102 ditambah 25 sebesar 127. 510 dikurang 127, 383 aja yang dikirim. Nah ini Wesenco pada kas 383. Nah di sini kalau kita total Wesenco yang ada di debit 25, terus kemudian 383 ditambah 25 itu sama dengan 408, sama dengan Wesenco yang ada di kredit. Berarti ini akun Wesenco-nya sudah ditutup ya, bersaldo 0. Nah komisinya kelihatan di kas seperti yang tadi saya bilang, kasnya di debit 510, tapi ada di kredit kasnya itu 25 dan 383. 25 tambah 383 sama dengan 408. Maka kas di debit 510, kas di kredit 408, timbul saldo di debit sebesar 102. Nah, itu merupakan komisi dari
konsinyi. Sedangkan untuk pengakuan konsinyor, nah ini yang beda dengan kalau laku semua. Kalau laku semua cukup begini aja. Tapi ini ada pengakuan untuk barang yang tidak laku tadi. Nah, di sini kas itu adalah 838 yang diterima, kemudian dia harus menanggung beban akut 15. Ini hitungannya ya, tadi sudah dari 25 itu, karena kan lakunya cuma 6, sedangkan 25 itu kan untuk 10. Kemudian komisinya 102. Kemudian tapi kan yang dibayar sama konsinyor tetap 25 karena dibebankan 25 di sini. Dia tidak bisa ngakui hanya 15. Tapi yang laku 15 beban angkutnya. Sedangkan yang 10 maka dia nilai sebagai barang konsinyasi 10, dinilaikan sebagai, diakui sebagai barang konsinyasi karena dia tetap keluarnya 25. Nah, total sama dengan penjualan. Kemudian dia juga harus mengakui barang konsinyasi yang 4 itu dengan nilai 200, kemudian dan 24 untuk pengakuannya yang 36 ini, yang 60 ini. 60 itu kan untuk 10, sedangkan yang laku kan 36. 24-nya itu diakui sebagai akan diakui sebagai barang konsinyasi. Makanya dibalik di sini. Beban angkutnya ditaruh di, kan ini kan 60. Beban angkutnya ditaruh di kredit 24 untuk menyesuaikan yang ini. 60 dikurangi 24 jadi 36, beban angkutnya cuma 36 karena yang laku 36. Nah, 24 dan 200 ini menjadi nilai dari barang konsinyasi. Maka total barang akun barang konsinyasi sebelah debit adalah 224 ditambah 10 sama dengan nilai ini. Perhitungan ini. Maka di sini terlihat labanya yaitu sebesar 57, dari mana penjualannya 510 dikurangi beban angkut 15 dari yang 25 ini, kemudian dikurangi komisi 102, kemudian dikurangi harga pokok dari barang ini karena cuma 6 berarti harga pokoknya adalah 300, maka 510 dikurangi 15 dikurangi 102 dikurangi 300. Kemudian dia juga menanggung beban di sini sebesar bukan 60 karena 24-nya kan sudah diakui sebagai beban barang konsinyasi ini. Maka dia nanggungnya 36 dikurangi 36, maka akan menunjukkan laba sebesar 57. Nah, itu adalah transaksi dari akuntansi konsinyasi. Jadi secara ringkasan metode yang ada itu adalah 2, laba konsinyasi ditetapkan tersendiri dan laba konsinyasi tidak ditetapkan sendiri, dan pembukuannya dilakukan oleh konsinyor dan konsinyi. Terus kemudian ada kondisi di mana telah selesai yaitu laku semua dan kondisi tidak selesai. Sebenarnya secara hitungan di depan baik laba konsinyasi ditetapkan sendiri maupun tidak ditetapkan sendiri pihak konsinyor dan konsinyi itu sebenarnya untuk pengakuan awal agak sama ya, karena antara yang laku semua dengan yang tidak laku semua, tapi di terakhir ini ada hitung-hitungan komisi yang menyebabkan pembukuannya sedikit berbeda untuk pencatatan akuntansinya. Di awalnya sama sampai pengakuan penjualannya, nah itu baru yang mulai sini ya. Nah ini bila ada terjual semua atau tidak terjual semua. Oke. Nah, itu review saya atas penjualan konsinyasi dan sumber bukunya adalah Alan Rabin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.